Halo guys, how are you? Ketemu lagi dengan gue Hendy di channel kita Indo VV, channel dimana gue bicara tentang NFT secara global dan VV secara khususnya. Dan di hari ini gue mau cuma update-update aja, karena gue udah beberapa hari emang nggak bikin konten, karena emang kesibukan di kerja juga dan beberapa hal. Jadi hari ini gue akan cuma bicara-bicara lebih dari beberapa hari ini apa aja yang terjadi dan ada isu-isu apa aja kira-kira di marketplace saat ini, terutama di VV, dan apa aja yang gue lakuin di NFT selama beberapa hari ini. So, sebelum mulai seperti biasa, gue mau ingetin ke teman-teman semua bahwa di video gue nggak memberikan financial advice. Semua apa yang ada di channel gue ini cuma purely entertainment, purely cuma gue sharing-sharing aja apa yang gue lakuin di dunia NFT, crypto, dan uh, gue bukan financial advisor, gue bukan financial expert, gue bukan NFT expert juga. Ini semua hanya seperti yang gue bilang, cuma pengalaman gue aja yang gue mau sharing buat teman-teman. So, kita mau mulai seperti biasa. Uh, gue mau ingetin juga di tanggal 27 Januari ini uh, akan ada immigration OMI token ke Ethereum Network. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang ada OMI di Trust Wallet atau mungkin di MetaMask atau di Cold Wallet lainnya, untuk jangan lupa untuk dipindahin, di withdraw, dipindahin ke either exchange atau ke OMI wallet di app-nya Vivi. Jadi penting banget. Kalau kalian nggak ngelakuin itu, problemnya nanti kalian mesti ngelakuin secara manual, mesti migrasi manual. Dan kalau udah migrasi manual berarti akan incur fee yang gua nggak tahu berapa, tapi gua rasa kalau migrasi ke Ethereum itu lumayan. Jadi kalau kalian coba migrasi dari Polygon ke Ethereum aja, kemarin gua ngelakuin fee-nya sampai $80 untuk migrasi dari Ethereum, dari Polygon Network ke Ethereum Network. Jadi gua rasakan lumayan. Jadi mendingan cara paling baik adalah kita kirim itu OMI kita ke either exchange. Kalian bisa lihat listnya exchange apa aja, bisa cek. Kalau pribadi gue, mayoritas dari OMI token gue kirim ke Vivi Wallet. Nah ini menurut gue ini yang menjadi pertimbangan gue adalah begini. Karena emang gue long term di OMI, gue nggak plan untuk cash out di OMI. Gue berharap nanti gue cash out pada waktu OMI udah $1. Jadi wishful thinking aja dulu sekarang. Dan selama nunggu itu, yang gue akan lakukan itu, gue akan istilahnya pakai OMI ini untuk di OMI staking programnya Vivi. Jadi kalau ada teman-teman yang nggak ngerti apa itu OMI staking program, gue ada video yang sebelum ini yang ngomong tentang OMI staking program dan tentang Master Collector program. Jadi kalian bisa cek di video yang sebelum-sebelum ini, atau bisa message gue, nanti gue akan kasih linknya juga untuk kalian bisa baca-baca tentang OMI staking program dan Master Collector program. Kenapa itu bagi gue penting banget? Jadi kalian bisa cek-cek aja gitu. Nah, yang tadi gue bilang, gue pindahin ke Vivi Wallet Vivi, OMI Wallet Vivi, karena untuk kita staking OMI itu nanti ya di sana gitu loh. Nah, dan juga untuk gue mindahin dana itu dari Trust Wallet gue ke OMI Wallet itu benar-benar murah banget. Jadi cuma less than kan untuk gas fee-nya perlu GoChain ya, GoChain coin. Jadi GoChain coinnya benar-benar dikit banget, is less than one penny dalam dolar ya, maksudnya benar-benar murah banget. Nah, kalau kita pindahin itu ke exchange, terus pada satu titik kita decide kita mau staking, pada waktu udah migrasi, kita pindahin ke exchange, terus migrasi ke Ethereum. Nah, perpindahan dari exchange nanti ke OMI Wallet akan kena fee. Dan karena udah di Ethereum ya, fee-nya dalam Ethereum. Dan itu yang gue rasa nanti akan mahal gitu. Jadi untuk save fee, yang gue lakukan sekarang adalah gue pindahin langsung ke OMI Wallet, dan prosesnya sangat-sangat mudah. Kalian bisa cek address OMI Wallet kalian itu. Kalau yang kalian di Android itu langsung di app bisa cek. Kalau yang kalian di iOS, kalian cek ke web walletnya di omi.vivi.me, omi.vivi.me. Jadi bisa cek situ, login di sana. Nah, pertanyaan selanjutnya begini, security-nya gimana kalau kita taruh di OMI Wallet? Nah, emang resiko sama aja ya sebetulnya. Kalau menurut gue, lu taruh di exchange juga beresiko. Lu taruh di OMI, seenggaknya kalau lu taruh di OMI, apapun yang terjadi di dalam ekosistemnya OMI, karena itu masih centralized, masih close ekosistem, apapun yang terjadi di OMI, seenggaknya Vivi Ekomi akan bantu kita untuk resolve. Tapi kalau kejadiannya itu misalnya di luar app-nya, ya udah otomatis Vivi atau Ekomi nggak bisa bantu gitu loh. Misalnya kalau terjadi kayak hack ke exchange atau gimana, ya otomatis exchange yang akan harus bantu, bukan OMI, bukan dari pihak Vivi atau Ekominya. Nah, selanjutnya pertanyaan juga begini, bagaimana dengan security-nya dari app-nya Vivi sendiri gitu loh. Emang
sampai titik ini, kalau mau dibilang itu yang menjadi permintaannya kita sebetulnya untuk security-nya Vivi itu untuk ditambahkan dengan at least ada two-way verification, two form of verification, two way of verification, kayak menggunakan Google Authenticator atau Auth untuk kita akses app-nya. Tapi sampai sekarang emang belum diimplementasi, itu akan future, akan diimplementasi. Tapi untuk sementara, gue punya tips untuk teman-teman, karena begini, ini penting banget. Kita bukan bicara tentang orang ngehack ya, ngehack account kita, karena ngehack account kita emang mungkin nggak terlalu mudah itu, kecuali emang oknum itu punya akses ke email kita. Karena kan untuk kita bisa buka Vivi, login Vivi, dia akan kirim kodenya kan ke email kita. Tapi gimana kalau contohnya kejadian handphone kita hilang atau dicuri orang? Orang siapa aja bisa akses itu app-nya Vivi. Jadi itu penting. Nah, di sini gue ada tips buat teman-teman, dan ini yang gue lakukan adalah begini. Setiap handphone, apakah itu Android ataukah itu iPhone, iOS, ada yang namanya apps encryption. Jadi untuk kalian mesti cari itu di setting kalian. Gue akan kasih lihat di settingnya gue ya, di handphone gue ya. By the way, handphone gue Vivo. Gue nggak tahu handphone lain settingnya pasti beda, tapi menurut gue harusnya ada semuanya. Jadi kalian bisa masuk ke, gue kecilin dulu foto gue, video gue. Kalian bisa masuk ke setting. Nah, kalau di gue ya, di bagian setting ini kalian bisa ke, I think kalau di gua ini adalah security. Gua masuk ke security, terus bagian security ini ada yang bagian di mana privacy dan app encryption. Nah, jadi gue bisa masuk ke sana. Nah, untuk masuk ke sini gue mesti either masukin fingerprint gue, atau pakai face detect, atau pakai itu apa pin untuk masuk ke sini. Jadi kalian mesti create ini semua dulu, pin dulu. Terus di sini gue masuk ke bagian app encryption. Encryption gue bisa pilih app apa aja yang gue mau di lebih secure lagi, di apa namanya, di lock istilahnya gitu loh. Jadi kalau orang nyuri handphone gue atau nemu handphone gue, mereka nggak bisa akses certain app itu tanpa face detect atau fingerprint atau pin gue gitu loh. Jadi itu gue lakuin di app-nya Vivi. Kayak lu lihat sini, di app-nya Vivi ini gue centang. Ada app-app yang gue nggak perlu, gue nggak penting gue lakuin, maksudnya jadi nggak perlu gue aktifasi. Nah, kalau di sini Vivi, kayak lu lihat Vivi gue aktifasi. Jadi ini app encryption. Jadi kalau sampai handphone gue hilang atau dicuri orang, seperti tadi gue bilang, oknum yang ngambil handphone gue atau gimana yang mau coba akses, dia nggak bisa akses app ini. Ini gue lakuin juga ke wallet. Nah, tapi biasa di wallet udah ada two-way verification ya. Jadi udah emang ada face detect atau apa fingerprint detect juga, kayak OKX gini, terus kayak ini OpenSea. Ini gua semua ya. Yang penting-penting ya. Yang bagi gua ini ada apa namanya, informasi penting yang gua nggak mau orang akses, kayak Instagram gua semua itu gua encrypt. Nah, itu satu tips gua untuk bantu teman-teman untuk lebih ngerasa lebih safe lagi, bahwa apapun yang terjadi semua ada risiko, tapi kita mengurangi semua risiko itu. Jadi itu yang gua bisa kasih tahu untuk teman-teman. Oke, selanjutnya ya, gue mau bicara tentang drop yang kemarin. Jadi seperti gue bilang, udah beberapa hari gue nggak terlalu udah nggak memberikan update di. Nah, seperti lihat nih, gue mau masuk Vivi, dia masuk ke sini kan, Vivi is encrypted. Jadi gue mesti masukin fingerprint gue. Nah, setelah gue masuk fingerprint, baru gue bisa masuk ke app ini. Jadi itu satu hal yang gue saranin buat teman-teman lakukan, karena begini, app ini bukan cuman app game atau main-main doang, tapi ini semua aset kita di sini gitu. Jadi semua, kalau mau dibilang ya, kalau orang bisa akses ini dengan gampangnya, ya sebetulnya dia bisa. Ya emang walau itu semua juga nanti larinya ke email ya. Tetap kalau kita mau kirim gem, kita mau kirim apa namanya NFT kita atau gimana, itu mau nggak mau mesti akses ke email. Tapi kan permasalahannya kalau kita nggak encrypt kayak gini, orang bisa masuk ke email kita. Nah, contohnya sekarang gue mau masuk ke email gue. Juga sama encrypt juga gitu loh emailnya. Jadi nggak akan mudah untuk orang tuh bisa masuk ke, istilahnya menghack account kita lah. Oke, balik ke yang drop yang kemarin, yang seperti mulai dari yang 6 hari komik ini gue udah nggak pernah update. Seperti yang gue prediksi di akhir minggunya, seperti itu udah mulai dari hari Kamisnya deh. Mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, karena gue berasumsi ada big announcement yang ternyata ya emang nggak terlalu big juga. Cuma announcementnya ternyata di hari Minggu ada drop DC Battle Statue ini, yang Batman versus Croc ini. Dan ini membuat harga harga-harga di marketplace itu benar-benar drop, dan dropnya lumayan signifikan. Kalau gue ngelihat aset gue di Ecomi Wiki sebelum announcementnya DC Battle Statue ini,
perbedaannya aset gua waktu itu sama begitu setelah announcement, di mana orang-orang langsung langsung pada undercutting price sehingga harga pada turun semua. Itu bedanya kisaran 20-30% dari nilai aset gua. Jadi lumayan dropnya ya. Jadi tapi itu udah gue expect dan itu temporary, dan seperti yang gue expect juga itu temporary. Begitu drop ini selesai, semua harga balik naik lagi. Tapi emang belum naik ke all time high seperti yang kemarin sebelum drop yang komik ini, yang mulai dari hari Senin tanggal 17 itu. Sebelum tanggal 17 itu benar-benar Vivi berada di harga-harga all time high ya. Tapi kalau kita lihat lagi, by the way, di semua drop komik ini gua nggak ada yang dapat kecuali yang tanggal 21 gue dapat satu common, sisanya gua nggak ada yang dapat. Dan termasuk yang kemarin juga drop yang Battle Statue gua nggak dapat, dan gue nyesel karena gini, karena gua nggak dapat. Terus kan di marketplace, begitu marketplace buka, harga tuh pada list di harga 700, 800, 900. Pada waktu harga di 700-an, gua nggak berani ngambil yang di 900-an karena gua berasumsi akan turun lagi. Ternyata gua salah. Harga ternyata makin naik sampai nyentuh ke 2000-an lebih, 2200, 2100. Terus habis itu turun harganya sampai ke 1500, 1600, dan sekarang backup lagi ke 1900 per sekarang. Gue cek tadi barusan di harga 1900-an. So bagi gue ini drop yang Battle Statue ini wow banget, dan ini salah satu yang gue pengen punya. Walau saat ini emang gue masih belum cukup ya liquidity-nya. Nah itu yang gue juga belajar begini teman-teman, adalah kalau kalian punya, nah ini gue bicara ke teman-teman yang ini ya, yang kolektor ya. Ketika kita jualin koleksi kita yang apalagi yang season 1 ya. Season 1 tuh gue ngomong yang dulu-dulu semua. Kan kita sekarang Vivi berada di season 3 ya, season 3. Jadi koleksi-koleksi yang season 1 kalau kita jual demi untuk ngambil yang season 3 ini, bagi gue not so good, not really a wise decision. Kecuali yang kayak kemarin kita bicara yang Disney. Nah itu exception ya. Kalau kita ngelakuin itu untuk ngambil yang Disney seperti yang Golden Moment, itu you make a good decision when you do that. Tapi kalau kita ngelakuin itu untuk drop yang nggak signifikan, walaupun gue bilang ya kayak Batman yang ini nih, yang DC Battle ini sebetulnya first appearance-nya di Croc bukan di Batman. Tapi karena ini benar-benar keren banget, gue melihat ini nggak mau loading, I don't know why. Oke, teman-teman bisa lihat aja detailnya nanti. Bagi gue ini gila, ini keren banget, detailnya tuh keren banget. Dan ini salah satu yang ada di list gue yang gue pengen punya ya. Floornya saat ini yang tadi gue bilang itu udah 1900-an. So right now it's a little bit out of reach, dan gue refuse untuk jual koleksi gue untuk beli ini. Karena di posisi dimana gue tahu all time high-nya berapa koleksi-koleksi gue. Kalau gue jual sebetulnya gue lumayan sayang juga ngeliatin kondisi di mana all time high-nya. Sedangkan kalau kayak kita lihat, gue lihat di Batman versus Killer Croc ini, gue belum tahu all time high-nya berapa. Yang gue tahu all time high-nya cuma di kisar 2000-an, jadi nggak jauh beda dengan harga floor sekarang. So gue masih berusaha gambling lah. Gue berusaha berpikir kalau ada big announcement lagi, ini semua bakal akan turun, dan gue akan ngambil timing yang tepat untuk gue bisa jual koleksi gue yang multiple ya. Of course bukan yang satu. Kalau cuma gue punya satu, gue nggak mungkin jual untuk saat ini. Yang gue akan jual yang gue punya multiple, yang ya contohnya kayak Batman Who Love. Terus gue punya apa lagi ya, Supergirl. Terus gue punya ya beberapa lagi yang bagi gue a good value right now. Sebetulnya kalau jual sekarang juga gue udah posisinya udah berkali-kali lipat profitnya. Tapi gue udah tahu all time high-nya. Kayak Supergirl all time high-nya di 2200. Sekarang di posisinya di 1500, I think 1500, 1600. So bagi gue sayang gue jual sekarang gitu loh. Dan itu cuma gue ya, itu pribadi gue. Kayak lu lihat sekarang Killer Croc di 1900. Jadi kalau gue mau jual Supergirl untuk beli ini, ya gue tetap nombok gitu loh. Jadi bagi gue I don't think it's worth it, karena Supergirl itu first appearance bagi gue. Dan it's Supergirl loh gitu. Maksudnya gue tahu ini Batman keren, tapi yang first appearance-nya di Killer Croc. Tapi on the other hand juga pertimbangan gue, ini the first Battle Statue-nya DC. So I don't know, gue akan sambil jalan nanti lihat kayak gimana decision apa yang gue akan ambil. Gue belum tahu, nanti gue akan kabarin ke teman-teman semua. So jadi ya itu mungkin saran gue ke teman-teman, kalau kalian punya koleksi yang boleh dibilang ya, apalagi kalau kita ngomong Batman yang DC, Marvel segala macam, potensi untuk naiknya masih banyak. Jadi kalau kalian jual sekarang untuk dapetin liquidity untuk beli yang baru-baru punya, yang maybe not really major karakter, sayang. Gue sih saranin jangan, mendingan kalian keep.
Nah itu sih itu cara gue ya, itu lebih ke saran gue. So seperti yang kalian tahu sekarang ini drop VV udah makin sulit, makanya kayak tadi gue bilang 6 hari komik itu sama sekali gue cuma dapat satu common dari device yang gue pakai. Beberapa device yang gue pakai 4 device. So istri gue pegang satu device buat gue sendiri pegang 3 device. Jadi ya gitulah, berusaha untuk bisa, tapi gue cuma dari 6 hari gue cuma dapat satu, dan itu pun cuma satu dapat common. So makin sulit. Jadi gue melihat ke depannya satu-satu cara adalah gue fokusin ke Master Collector Program dan OMI Staking Program. Jadi di Master Collector Program, gue udah yakin banget bahwa gue akan bisa compete di situ nanti, karena gue akan punya cukup banyak poin nantinya untuk gue compete. Nah ini gue saranin teman-teman juga untuk coba sedikit fokus ke kumpulin set juga, terutama set-set yang murah-murah. Kalian bisa ngelihat untuk tahu set-set yang murah apa aja dan yang bisa menghasilkan tunggu ya, gue buka ini Opera yang bisa menghasilkan poin yang lumayan buat kalian. Kalian bisa ke namanya VV Setlist. VV Setlist ini website yang ngasih tahu kalian tentang set mana aja yang bagus nilai-nilainya, dan seperti kalian di sini lihat di sini. Nah, ini dia ada seri-serisnya apa aja semua. Terus ada number ini artinya berapa banyak collectibles di dalam set itu. Nah, contohnya Visit from Saint Nick itu yang Prangko itu ada 4. Mermaid Corner Season 2 ada 8 biji, 8 dalam satu set. Nah, ini harganya, ini harga total untuk lu beli per hari ini ya, per saat ini. Kayak Mermaid Corner Season 2 cuman akan cost you cuma 868 untuk complete itu set. Jadi boleh bilang cukup murah. Dan ini MCP poinnya, lu bisa lihat MCP poinnya. Nah ini juga kerennya, lu bisa, misal gue klik nih ya, MCP, gue klik, dia akan sort by MCP yang lu dapat, poin yang lu dapat. Nah contoh di sini, Lincoln Design Co. Ini tuh yang skateboard ya, yang dari apa namanya, yang kemarin itu yang designer count punya. Nah tapi lu lihat cost-nya untuk beli satu set itu 5 biji itu udah 9.400. MCP-nya poinnya itu cuma itu paling gede, 20,25 paling gede. Tapi lu bisa lihat di sini harga per poin MCP-nya itu, per poin MCP itu harganya tuh lu perlu spend 467. By the way ini poin per hari ya, ini poin yang lu dapat per hari. Nah, kalau gue lihat di sini Mermaid Corner Season 2 itu gue belum punya. Nah itu gue ngelihat itu potensi bagus banget, karena begini, itu cuman cost gue 868 jam doang, 868 jam doang untuk komplit itu set. Sedangkan MCP poinnya itu 19 poin. Lu lihat. Jadi per poinnya itu cuma cost kita 45 jam doang, $45 doang. Well, kalau lu konversi one by one ya. Gua ngomong di sini ini pakai dolar, tapi aslinya 45 kan kalau kalian beli 45 kalian beli 800 jam itu saat ini, kalau kalian beli di traders market itu kan rate-nya di 0,6 0,7. Jadi ya sebetulnya cost kita cuman 868 kali 6 ya sekitar $480, roughly 500 lah kira-kira. Jadi cost kita cuma kisaran $500 untuk complete ini set. Tapi lihat di poinnya, per hari lu dapat 19 poin gitu. Jadi kalau lihat dari atas ke bawah ini semua, gua sort by MCP point, kalian bisa lihat ini. Atau kalian mau sort di sini per ininya, nah ini. Jadi yang paling murah, set yang paling murah lu bisa dapat per poinnya itu di Visit from Saint Nick, Prangko punya, Prangko yang Natal. Itu per poinnya itu cuma 39 jam doang. Jadi cost lu cuma 349 untuk complete set per hari, lu dapat poinnya 8,75. So it's quite cheap untuk yang Prangko ini. Nah setelah itu yang baru kedua itu yang Mermaid Corner. Setelah itu yang NTTD itu 007 ya, No Time to Die ya, 007 punya poster. Itu costnya cuma 48 jam per poin. Jadi lu cuma spend 229 untuk complete itu set. Nah yang seperti kemarin gue cerita, kenapa ini penting? Karena kalau lu punya poin, nanti ke depannya kan sistemnya itu, sistem dropnya Vivi akan berubah. Dia akan sistem waiting list, wait room. Nah kalau udah sistemnya kayak gitu, kalian bisa spend poin ini untuk dapetin kayak slot di raffle. Jadi raffle tiket untuk slotnya. Jadi semakin banyak yang kalian spend poinnya untuk beli raffle tiketnya, kalian bisa beli seberapa banyak kalian mau. Setahu gue kayak gitu ya, tapi detailnya gue belum tahu secara jelas ya. Tapi intinya kalian bisa spend sebanyak berapa poin yang kalian punya. Nah the good thingnya gue ingetin lagi adalah kalau lu dapat poinnya ke spend. Jadi misalnya contoh gue nggak tahu, misalnya untuk satu tiket itu butuh 100 poin satu tiket misalnya, ya kan? Berarti kalau kalian
punya 1000 poin, berarti kalian punya kesempatan 10 tiket raffle. Nah, kalau dari 10 tiket raffle itu misalnya kalian dapat satu, berarti kalian yang ke burn cuma 100 poin doang. Sisa 900-nya akan dibalikin dengan potongan 10% doang. Jadi kalian sisanya 900, kalian akan dibalikin, berarti berapa tuh? 810, bener nggak? 900 kurangin 10%. Ya kalian, itu akan balik lagi poinnya ke kalian. Jadi untuk kedepannya, ini penting banget. Ini akan jadi satu hal yang bikin menentukan kalian bisa lebih gampang untuk dapat drop apa enggak. Karena kedepannya ini drop kalian, yang seperti gue selalu cerita, kalian bayangin masih banyak banget karakter-karakter, banyak banget istilahnya produk-produk yang Vivi hold under their sleeve, yang mereka masih simpan, yang masih belum dikeluarin, yang akan ridiculously keren banget gitu loh. Jadi itu penting banget. Nah, belum lagi yang tadi gue bilang, OMI staking program. OMI staking program juga sama. Ketika kalian stake OMI-nya, dan itu ada linknya juga untuk kalian kalau mau lihat itunya apa namanya, tiernya, level stakingnya. Jadi semakin banyak OMI yang kalian stake di situ, semakin gede juga chances kalian untuk dapat raffle tiketnya. Dan ada tier yang dimana kalian dapat per bulannya dapat raffle tiket for free juga kayak gitu. Jadi itu penting ke depannya. Jadi kalau kalian peduli untuk dapat drop ke depannya, kalian sekarang aja ngerasain udah susah kan, apalagi nanti dengan sistem whitelist yang istilahnya itu udah benar-benar hoki-hokian. Udah, kalau sekarang masih gue bisa ceritain trik-triknya seperti apa, kayak orang ngomong trik yang space gate atau time gate atau apa gitu, ada trik-trik gimana supaya kita bisa gampang dapat, kita bisa pakai apa namanya, metronom apa segala macam, cara-cara begitu masih bisa. Istilahnya kita yang ngerti, kita masih punya kesempatan lebih daripada orang-orang baru yang nggak ngerti. Nah, tapi ke depannya, mau lu yang orang lama, mau lu yang OG dari yang setahun yang lalu, atau mau orang baru, semua chancesnya kalau mau bilang hampir sama semua udah. Jadi nggak ada perbedaan lagi karena sistemnya udah raffle dan udah masuk ke sistem kayak wait room gitu. Jadi nggak ada lagi yang dibilang kalau lu ngerti triknya, lu akan bisa dapat chances lebih, udah nggak ada kayak gitu lagi. Nah, jadi itu yang gue lihat ke depannya, karena gue balik lagi seperti yang gue cerita di channel ini adalah channel gue untuk bicara tentang Vivi, dan gue long term di Vivi, gue bullish banget di Vivi, dan gue tahu bahwa Vivi ini at one point it's inevitable gonna be the number one NFT market. Kalau di compare dengan OpenSea, well, I think number of user you gonna see bahwa Vivi akan jauh lebih banyak nanti daripada OpenSea, karena OpenSea require you to know about crypto, tapi kalau di Vivi anybody. Nanti gue next akan bikin video juga tutorial seberapa cepatnya gue untuk setup account, dari setup account Vivi, beli gem sampai gue beli NFT. Seberapa cepat gue bisa lakuin, it's no brainer gitu untuk masuk ke Vivi bagi orang-orang yang nggak ngerti crypto pun. So jadi itu yang gue cerita tentang betapa akan lebih susahnya lagi kita drop ke depannya. Jadi kalau kalian mau long term di sini, kalian mesti plan ahead, kalian mesti wise apa yang kalian mesti siapkan untuk kalian bisa lebih bersaing nanti ke depannya gitu. Nah, terus gua mau cerita lagi. Nah, juga gini, di Vivi ini juga semakin kalian jalan, semakin kalian ngikutin perkembangan Vivi ini, kalian akan melihat sebetulnya di Vivi ini ada satu pattern yang selalu sama, yang kalau kalian ngikutin pattern ini, I think you guys gonna be really easily success di Vivi. Karena seperti kalian tahu, ketika kalau kalian dapat drop di Vivi, yang komik aja deh, kita ngomong yang 699. Bahkan yang di 699 komik itu, yang harganya cuma 699, sejelek-jeleknya, komik saat ini nggak pernah ada yang under value anymore. Bukan under value, under list price anymore. Kalau dulu, waktu awal komik baru muncul, sekitar 1 bulanan, Marvel, dari sejak Marvel komik 1 drop, harga komik yang common itu ridiculously, harga listnya itu, harga dropnya itu 699, orang di market jual bisa 399, 499. Jadi you lose money ketika kamu karena kenapa waktu itu orang nggak mengerti value-nya komik itu di mana. Bahkan ya itu gue bilang common nih. Jadi tuh bahkan di common uncommon itu tuh banyak orang yang jual di bawah list price. Yang lu bisa profit kalau lu dapat rare, ultra rare, sama secret rare pada waktu itu. Nah, kalau sekarang, kalau kalian lihat patternnya sekarang, setiap drop komik, at least you gonna make 2 times. At least lu akan make 2 kali lipat. Jadi kalau lu spend komik 699, at least paling murah gue pernah ngeliat komik common sekarang posisinya adalah di I think 20, correct me if I'm wrong, 18, 20 kisaran situ. Jadi at least, apalagi begitu begitu drop market open, itu orang jual di 23, 22 di common yang jelek ya, common yang
yang istilahnya yang bukan bukan holy grail punya gitu loh. Nah, tapi kalau kalian lebih pelajarin lagi, di Vivi ini selalu ritmenya sama. Begitu habis drop, market open, itu harga harga tertinggi pada saat itu. Itu harga kalau emang kalian itu flipper, kalian cuma istilahnya mau akumulasi gem lebih dan lebih lagi untuk kalian bisa kumpulin gem cukup untuk kalian bisa beli yang apa yang blue chip punya, yang bagus punya, entah itu apalah Superman kah atau apa gitu, Batman punya. Nah, itu dengan modal cuma 699 nya sebetulnya mudah bisa gitu loh. Asal ya dengan tips itu yang tadi gue bilang dengan apa namanya uh, kalau kalian dapat itu kalau kalian dapat di dropnya gitu. Nah, makanya itu kalian mesti konsisten coba, apalagi saat ini masih bisa gitu loh untuk sistemnya tuh. Kalau kita ngerti gimana kita ngelakuin yang space gate, kalau komik kan kita bisa bisa spamming terus kan atau gimana gitu. Terus kalau yang collectibles yang blind box kita bisa pakai trik yang space gate. Nah, itu yang apa namanya hal-hal yang masih bisa kita lakuin. Kita bisa flip our way up sampai kita tuh bisa mungkin dapat yang blue chip gitu loh. Bisa cukup enough gem untuk kita tuh invest ke yang blue chip. Jadi potensi masih sangat besar banget bisa dilakukan saat ini. Nah, itu kita lihat di situ ya. Jadi begitu habis drop, harga yang paling bagus jual adalah pada waktu market baru buka. Nah, harga apa namanya timing paling nggak gue sarankan beli adalah pada waktu habis drop. Nah, tapi ini again case by case ya. Gue nggak bisa bilang ini selalu begitu, tapi ini biasanya begitu. Contohnya yang kemarin aja yang battle statue. Begitu habis drop, market open buka itu harga di 700, 800, 900. Thinking, gue berpikir bahwa harganya ini akan naik gitu loh. Akan turun lagi, ternyata harganya malah naik. Jadi emang nggak selalu terjadi gitu, tapi biasanya adalah itu patternnya. Nah, terus pattern yang kalian perlu pelajari juga gini. Ketika Vivi kasih announcement comic drop, nah ini kan patternnya ini biasanya Selasa, Kamis itu komik. Sabtu itu adalah collectibles biasanya. Terus kalau ada yang funky yang keren-keren apa segala macam biasanya Sunday, hari Minggu. Nah, jadi ketika Vivi cuma announce-nya komik kayak minggu ini nih, sekarang ini announcement yang next drop-nya Vivi hari Selasa adalah komik yang Strange Academy ini, jadi komik ini juga istilahnya ya komik biasa 699, harganya murah. Jadi ketika komik drop yang harganya murah, biasanya harga market itu akan naik, harga collectible di market, dan itu adalah waktu yang tepat untuk kalau kita mau jual. Kalau kita lagi kepikir mau jual, itu waktu yang tepat untuk jual. Kita lihat timingnya. Nah, begitu kita udah ngelihat nih, udah beberapa kali Vivi ngelakuin comic drop terus, ini pasti ini ada drop yang signifikan atau ada major news yang signifikan, entah itu Disney punya, entah itu ya tiba-tiba nanti ngomong Pokemon atau gimana. Nah, kalau sampai itu terjadi, begitu announcement muncul, nah itu harga akan pada turun semua. Karena orang-orang pada FOMO pengen jual collectible-nya untuk modal liquidity untuk next drop-nya. Kayak announcement yang berbarengan kan kemarin itu di battle statue, terus announcement-nya itu yang Disney, yang mini punya gitu loh. Nah, announcement mini juga sempat bikin harga turun. Tapi karena belum ada berita apa-apa lagi nih, apa itu collectibles-nya seperti apa atau gimana. Nah, makanya kita ngelihat saat ini market sedikit lagi naik lagi. Nah, begitu nanti ada berita muncul dari entah itu Discord atau Twitternya Vivi berbicara tentang, hey, ini dropnya mini, harganya segini, apa aja segala macam. Nah, kalau harganya murah di 16-an, gue yakin harga marketplace akan tetap bagus, akan tetap makin naik. Tapi begitu di announce misalnya mini ini harganya kayak ya nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh kayak yang Spider-Man sampai 400 gem. Gue ngomong kayak yang kemarin ini aja, yang battle DC battle statue ini 120, itu akan push harga di marketplace akan turun walau dikit, nggak signifikan gitu loh. Nah, jadi ya seperti itu ya. Nah, terus lanjutnya itu gue bicara tentang tadi gue ada ngomong sedikit tentang Pokemon. Sekarang ini beberapa hari ini lagi hype banget ini ngomongin tentang kapan nih Pokemon muncul di Vivi. Nah, ternyata kejadiannya begini. Kenapa bisa orang banyak banget bicara tentang Pokemon ya? Kapan Pokemon datang atau gimana? Jadi beberapa hari yang lalu itu ada video yang leak. Ini video si Ron English di wawancara. Ron English di wawancara sama kayak TV channel atau gimana. Dan dia berbicara tentang collectibles dia dan tentang partnership dia dengan Vivi. Dan di video itu dia kelepasan bicara bahwa ini wawancara udah lama ya. Ini sebelum
si Vivi juga announce Marvel. Nah, jadi coba gua cari videonya dulu, masih ada gak gua videonya? Oke, jadi di video ini Ron English yang diwawancara itu dia bilang bahwa dia bekerja sama dengan satu company namanya Vivi, dan Vivi ini dia bergerak di NFT digital collectibles, di mana dia udah sign kontrak kata dia dengan Marvel, dengan DC. Nah itu ngomong Marvel aja itu waktu itu sebelum Marvel join, sebelum sebelum Vivi announce partnershipnya dengan Marvel. Jadi si Ron English sudah tahu duluan. Nah, yang klik di sini adalah dia bicara juga, dan soon kata dia Vivi akan sign kontrak dengan Pokemon. Wow. Jadi itu satu hal yang bikin wah ini ada apa nih gitu dengan Pokemon kan gitu loh. Tapi yang nggak ada konfirmasi apa ya, belum ada. Kebanyakan dari Vivi juga karena mereka terikat kontrak ya, mereka nggak bisa non disclosure agreement NDA namanya itu, jadi mereka nggak boleh bicarakan itu kalau emang belum waktunya. Nah tapi gue sarankan juga teman-teman ke sini ke Twitternya Alfred Khan. Dia ini Twitter baru ya, baru bikin beberapa hari yang lalu. Jadi dia Alfred Khan itu @Alfred KAHN 7 Alfred Khan. Nah by the way dia baru ulang tahun atau gimana, jadi ada yang ngucapin ulang tahun ke dia atau gimana, terus dia bilang thank you all so much for the birthday wishes and welcome to all my new followers. And Vivi has truly grown an amazing community and I am so excited to connect with you all. Make sure you turn on my post notification and stay up to date. Exciting things are coming. So kata-kata di situ itu dia kayak nunjukin ada satu announcement yang dia akan keluarkan dari pihak dia secara pribadi. Kita nggak tahu apa, tapi yang kita tahu adalah begini. Alfred Khan, bagi yang nggak tahu, Alfred Khan adalah dia di board advisornya Ekomi Vivi. Jadi posisi dia itu dia sama dengan si yang kemarin yang gua pernah cerita tentang bikin game Pixion itu, sama juga dia di board advisornya Vivi juga. Jadi ini orang-orang hebat ya, orang-orang, gua ngomong hebat karena begini, si Alfred Khan ini adalah, bagi yang nggak tahu, adalah dia orang pertama yang bawa Pokemon dari Jepang ke Amerika. Nah jadi waktu masih di di Jepang itu namanya Pocket Monster atau gimana gitu. Jadi bahkan namanya pun Pokemon dia yang create, si Alfred Khan ini. Jadi dia pemegang license pertamanya Pokemon. And by the way sekarang dia bukan lagi pemegang license-nya. Pemegang license-nya setelah dia itu lompat ke David Yu. Si David Yu ini CEO-nya Vivi. Nah, jadi itu setelah Alfred Khan, si David Yu adalah pemegang keduanya lah gitu loh, Pokemon. Nah, sekarang pemegang license-nya itu Jeremy Paduar. 3 orang ini semua di Vivi. Heavily, David Yu ya CEO-nya, nggak usah ngomong. Tapi si Alfred Khan ini di board advisor-nya, dan Jeremy Paduar ini adalah salah satu investor yang heavily invest di Omi, Ekomi, dan Vivi. So, every breadcrumb itu trail towards Pokemon, itu license-nya udah di-secure sama Vivi. Jadi ya really inilah exciting lah the future-nya. So makanya gue ngomong tentang drop di future nanti. Seberapa susahnya, sekarang aja udah susah kayak begini dengan Marvel and DC, orang-orang pada jump into Vivi. Lu bayangin nanti Pokemon announce, berapa juta lagi orang yang akan masuk ke Vivi, dan think about your chance gitu loh. Nah orang bilang wah nanti kalau begitu orang udah banyak, of course Vivi akan nambahin jumlahnya collectibles-nya. Well, menurut gua iya akan nambahin, tapi bagi gua nggak signifikan. Value-nya collectibles itu adalah dari scarcity. Jadi nggak mungkin Vivi keluarin 1 juta biji Pokemon pada waktu drop Pokemon. Terlalu banyaknya collectibles itu akan bring value down. Itu defeat the purpose of digital collectibles. Jadi menurut gua sebanyak-banyaknya dia keluarin collectibles pasti akan masih di kisaran ya 50.000, 100.000, nggak akan di jutaan punya lagi gitu. Kalau lu udah banyak banget collectiblesnya, nggak akan ada nilainya lagi. Dan itu Vivi udah ngerti itu menurut gua. Dan emang strategi mereka nggak seperti itu. Dia akan bikin itu scarcity-nya tetap satu hal yang mereka akan keep scarcity dari itu untuk menambahkan untuk supaya collectiblesnya itu bisa grow in value gitu loh. Jadi menurut gua ya seperti itu. Nah kalian lihat sini di fotonya, gua scroll ya. Di Alfred Khan dibilang ini 2018, ini sebelum Vivi Las Vegas licensing show at my booth. David Hughes presented me with an idea, a digital collectible universe on the blockchain. It needed iconic licenses and a brand name. My specialty. Dia udah ngomong di situ. So if you think about it, perkataan dia di sini,
Gue yakin teman-teman yang ngerti Inggris gampang lah ya, cuma masih gue mau jelasin lagi. Lu bayangin perkataan dia. David Yu datang ke ini waktu itu pitching the idea ke Alfred Kahn dan timnya tentang VV, tentang digital collectible on blockchain, NFT dalam tanda kurung. Dan di situ David Yu udah ngomong yang diperlukan mereka untuk sukses adalah iconic licenses and a brand name. Itu yang mereka butuhkan. Terus si Alfred Kahn langsung ngomong, that's my specialty. And guess what specialty dia? Pokemon. Dia udah ngerti semuanya, semua tentang dunia license segala macam. Makanya gue bilang, in the future ya, kalau kita ngebayangin aja, gue ngebayangin ini compared to like any other market, Solana, even di IMX, Immutable X, OpenSea, kalau mereka OpenSea dan lain-lain mereka nggak bergerak di license NFT, mereka akan kegerus. No doubt akan kegerus. Kecuali udah yang blue chip ya. Gue nggak usah ngomong ke yang Bored Ape Yacht Club, gue nggak usah ngomong CryptoPunks dan other yang udah blue chip. Tapi yang non blue chip, kalau mereka nggak strong banget, kegerus habis. Nggak akan ada value-nya buat mereka lagi lawan jika dilawan dengan yang udah branded seperti ini. Makanya belakangan ini kita lihat kan di OpenSea juga udah mulai yang seperti kemarin kita lihat Adidas lah, Nike lah, semua udah mulai jump into jump into this NFT stuff. Baru kemarin di announce juga Adidas kolaborasi dengan Prada, so mereka akan rilis Prada NFT. Tapi kalau nggak salah, gua baca terakhir yang Prada ini adalah di Polygon Network. So again, I don't know the detail. Kalau ada sesuatu yang nanti interesting, gue akan coba share ke kalian. So ya jadi itu aja tentang si siapa Alfred Kahn, VV future-nya. Dan again, gue bicara VV terus ya karena pertama channel gue VV, terus kedua emang investasi gue di VV. So pendapat gue itu bias. Gue akuin pendapat gue bias karena gue di satu sisi juga promoin produk yang gue invest. Jadi don't blame me for that. So jadi itu, dan gue ngerasa semua fakta-fakta yang gue bring, gue bisa bawa ini untuk kalian jadi pertimbangan untuk NFT market mana yang kalian mau coba invest. Kalian bisa bandingkan dari kemudahannya untuk kalian bisa acquire NFT-nya, investnya. Kalian bisa bandingkan juga dengan value-nya, kalian bisa bandingkan dengan long-term value-nya, karena itu yang paling penting. Kalau kalian cuman into flipping, any market's good. Lu mau masuk Solana, mau masuk apa segala macam, bahkan Cardano juga ada market juga, ada marketplace juga. Kalian bisa jump into any of that, semua bagus, Eternity semua bagus, tapi yang kalian mesti pertimbangkan adalah long term value-nya ini semua ada apa enggak. Kalau cuma untuk flipping, good, kalian masuk ke Solana sangat gampang juga, Solana market, kalian ikut project Solana, kalian dapat, terus begitu di marketplace kalian langsung flip, bisa double your investment di Solana or more. So bisa juga, tapi untuk long termnya gue nggak melihat bahwa semua project-project baru-baru di marketplace lain ada yang bisa nyaingin apa yang Vivi punya. Again, itu pendapat gue. Welcome pendapat teman-teman yang lain juga. Dan satu hal lagi juga, NFT ini yang kalian mesti ngelihat juga begini. Kalian perlu juga punya pengetahuan tentang brand, tentang karakter, apa yang bagus. Belilah atau invest ke yang menurut kalian bagus. Jadi, dan investnya early. Maksud gue tuh begini, banyak di VV juga, ya terutama di VV juga ya, ketika harga pada naik semua, kita FOMO, ikut doang gitu loh. Yang kita nggak tahu bahwa sebetulnya apa yang kita invest itu bukan sesuatu yang punya long term value. Karena itu gue selalu bilang strategi gue adalah gue masuk ke yang pertama, gue number one itu scarcity, itu pertama, baru gue ngeliat popularity kedua. Karena yang gue pernah cerita dari kemarin adalah ketika lu punya aset yang scarcity, yang jarang, entah itu 666, 888 atau 1000, 1100, 1200, 1300, lu bandingin dengan yang collectibles yang ada puluhan ribu, akan lebih gampang untuk hold value di yang scarce punya. Kalau lu masuk apalagi yang nggak populer, itu udah istilahnya udah susah gitu loh. Pertama udah nggak populer, terus banyak juga, jadi ya susah gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kalian perlu do a bit research. Makanya di sini di channel gue coba juga bantu teman-teman untuk kita bisa broaden our view
bisa kita saling saling mengisi. Apa yang gue tahu gue akan share, terus apa yang teman-teman tahu juga kalian bisa share, bisa lewat komen atau lewat Telegram grup kita, ada di link. Jadi Telegram grup kita beberapa hari yang ini juga kita ada banyak teman-teman baru yang baru join, dan di situ kita sharing-sharing. Terserah kalian mau sharing, mau aktif, atau kalian mau jadi silent reader, it doesn't matter. But intinya di situ kita mau saling 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 dukung lah, saling apa namanya, kasih info, kasih kasih tahu teman-teman kira-kira apa yang bagus, apa yang enggak. Terus kalau kalian punya pertanyaan atau apa, kalian bisa bisa ask away gitu loh. Jadi jangan malu-malu untuk tanya. Teman-teman di situ juga semua pada helpful kok menurut gua, pada mau bantu semua. So ya itu aja sih untuk hari ini. Besok-besok gue mungkin mau ada cerita tentang apa namanya, apa yang gue sempat lakuin di OpenSea juga, karena ada beberapa hal yang sempat gue lakuin di market OpenSea, flipping apa yang gue lakuin, terus trik-trik gue gimana juga di OpenSea. So again, I'm not heavily invested di OpenSea, tapi gue rasa gue cukup punya sedikit lah pengetahuan untuk bisa share-share ke teman-teman tentang OpenSea dan apa yang gue lakukan dalam untuk gue bisa secure whitelist yang bagus-bagus juga. Gimana caranya, gue akan share-share di video berikutnya. So begitu aja. Kalau teman-teman suka dengan video gue, dengan channel gue, tolong subscribe, tolong like, terus bisa juga di klik loncengnya, bell sign-nya. Jadi begitu gue ada video baru, ada postingan baru, kalian bisa get notification-nya juga. So with all being said, have a good day, and bye bye guys. See you.